bersyukur atas kelahiran Rasulullah. Sekarang sudah tanggal 27 apa 26 Safar ya. Ada hafal pun ya. Soalnya tak terkait di bajaran. Mun Januari hafal kapi. Jadi kita ini oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang memang harus teliti dan benar-benar tahu. Sekarang sudah tanggal berapa? Dua 26 ya. Malam 27 ya. Berarti bulan Maulid itu ada yang tanggal 1-nya itu hari Rabu, ada yang hari Kamis. Kalau saya insya Allah ikut hari Kamisnya. Umpama ikut hari Rabu ya tak tuntut mage bila dan ora bila pada bi Muharram saben ro. Iki Maka malam ini marilah 3 nikmat saja kita urai di sini walaupun tidak keseluruhannya. Kapan hari itu? Sekarang tanggal 1, 31, 30, 29, 4 hari yang lalu saya di sini di apa? Di Tambak Mayor. Ada yang hadir? Hah? Bede. Ingat ingin tak batian. Itu yang ingin saya sampaikan 3 saja. Nikmat Allah itu siapapun tidak bisa menghitungnya. 2 ayat yang sama tapi belakangnya tidak sama. Nomor 1 surat Ibrahim, nomor 2 surat An-Nahl. Sama ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi dalam surat Ibrahim itu oleh Allah disebut innal insana ladzalumun kafar. Dalam surat An-Nahl lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Nah, lain. Coba kita artikan sekarang. Andaikan kalian semua mau menghitung nikmat Allah, jelas kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak mengingkari nikmat pemberian Allah. Caranya mengingkari banyak, seperti kita ini sudah. Salat telat, itu mengingkari nikmat aslinya. Tapi bagi orang yang belajar fikih ada saja alasannya. Oh, kan kalau waktu itu punya 5 waktu. Seperti asar 5 waktu, ada waktu istimewa fadilah, ada waktu jawas bila karoha, ada waktu jawas bi karoha, ada waktu tahrim. Haking kebabas gelu.
Cek maghrib kurang 4 menit kita apa aja ngasar. La zalumun kafar. Pakai lam. La zalum. Itu. Jadi manusia itu Bapak Ibu sebenarnya banyak yang berlaku zalim, banyak yang berlaku kurang baik di dalam segala hal. Jadi menabi ekir pikir ongku manusia seperti kita ini banyak yang berbuat kedzaliman. Mohon maaf ini agak error sedikit anunya, apa ini? Laptopnya mungkin tidak pernah diupdate mungkin ya. Saya rasa gaduhan. Coba Pak Rusdi dianu dulu Pak Rusdi ya. Diambil dulu, dilihat ya. Bon, diambil dulu, dilihat biar saya terangkan yang langsung saja. Innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan sesungguhnya manusia itu banyak mengingkari, mengkafiri, atau manusia ini zalim. Zalim itu apa? Zalim ini cara gempangan ya pokoknya songkok sangku ya harus yang kui atas sera baik tidak bi songkok ini zalim. Otak bebenean di TV kelonen mau cek zalim masyarakat aja. Soalnya orang kan meninggalin sahabat TV kan lebusan, meninggalin sahabat orang aku. Cepon bahasana orang jamaah hidayatul muhtadin, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Tahu dia apa tak tahu. Nah itu. Ayat yang kedua dalam surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Untung di ayat ini Allah mempungkasinya dengan lafaz innallaha la ghafurur rahim. Dadi ngalin ayat ini lah salah sekonek gue lebih sambian ki oleh seporan Allah Ta'ala. Katanya malaikat dilaporkan kasa Gusti kabulan ajunan cek meling asli dan kian di ilmu gak saking meling. Iya tina bola king tepak bak tak nyaman dia. Orang ini melekadung tak nyaman. Kan orang itu bisa saja. Misalnya saya sebagai penceramah bisa ngucap senika. Ayo ya kita ini tawakal kepada Allah dan bersabar serta berusaha. Iya toh kang teti ceramah. Coba teti orang seruat alakohnya repese tak nemu bisa jawaban. Sabar ada mamon benar tak tuh madule apa. Gampang orang ngomong itu gampang. Waduh, bocah sabar udah rumah. Jumatan sandal elang. Beri transaksi leparak tetia bujur. Nah, burung. Makanya kita ini dilatih. Orang sekalipun tidak mampu menghitung nikmat Allah. Nikmatnya Allah itu kalau ada di badan kita saja sudah tidak mampu kita menghitung. Elonga Usman Yunus ini mulai dari lahir sampai sekarang ya elong ria. Oke. Eka bayi nyiom minyak room ya elong ria belamba. Oke. Eka bayi nyiom kenton kanca ya ria. Iya. Dibuat nyiom betang supaya tak nyaman ya elong ria. Ya bayi nyiom anak metua iya ria. Oke. Deng-kadeng manusia dari hebat nikmat. Cek karo king sokon nah kene ngerak
colek kia cium pepaan tegahe. Manusia itu kalau mau menghitung nikmat itu coba orang perempuan coba sambil lihat. Mon lek selek salah aca-aca cek benyan begitu nyelek. Mak bisa kuotoi kiki kini cetes kok. Cek lengak kena bakso bayi tak ada nyaman. Pokoknya manusia ini udah. Makanya satu waktu ini satu waktu Nabi Musa itu tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Musa begini, "Ya Rabbi, wahai Tuhan kami." Tuhan lain dengan Allah lah. Seperti kulit sama depak lembek, mon wiridan pakai Allah jangan pakai Tuhan gitu. Kalau pakai Tuhan itu mon bentar patut hantu. Ayolah, mon Allah ndak. Allah. Makinlah cepet pakun Allah. Coba Tuhan. Lain Tuhan. Lepas cepat bi sampean Tuhan. Terus cepat boleh. Nah, itu kan sering saya sampaikan Tuhan. Pasti hantu. Benih malaikat sedateng. Ama jadiin mak lampir. Makanya dulu orang hadroh itu begitu. Wah Allah ala Muhammad. Ada yang pakai Allah laulan nabi masa'ina Allah bi Makkah wal Madinah. Nyaman. Mon Tuhan ya pakunda hantu boleh aja. Tuhan. Nah. Bakunda hantu boleh. Udah cukup 2 ayat itu. Sekarang saya alihkan kepada cerita pertanyaan Nabi Musa. Wahai Allah, wahai pengaturku, wahai Robku bahasa orang sekarang. Wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka ya Rabbi? Katina pecarana abdi negak dinto sebisa syukur kaajunan Gusti. Tos pundi Gusti kawula niki ingkang saged to dados tiyang ingkang kuwatah syukuripun dumateng panjenengan. Jawab Allah cek gembang. Musa idza dzakartani sakartani. Mun lakar sede ngak kesengko, be naik ngak dek sengko, be ngak dek sengko, ya berarti kaki syukur. Jadi setiap ingat kepada Allah dicatat Allah sebagai Tapi katanya kitab sab'atu kutubin mufidah. Nah, ini ada kitab 7 dijadikan satu namanya sab'atu kutubin mufidah. Ya tekuniyat, tak boleh make ingat de Allah. Empah ngeco ingat de Allah. Bismillah ngeco ya Allah. Lain itu disebutkan kalau yang akan dikerjakan itu haram, bismillahnya pun membacanya haram. Bukan bismillahnya yang haram, membacanya Contoh, sampean jalan-jalan ke tempatnya Begenggek. Tahu Begenggek sampean? Tempat orang saajulan apem tinggalan nenek moyang. Begitu mau berzina, bismillah nawaitu zina lillahi ta'ala. Wah, ini diancam neraka. Yang barang itu perbuatannya makruh, bismillahnya juga makruh. Makanya walaupun berpakaian saja ada tempatnya. Songkoan ada tempatnya. Di mana songkoan? Ya
di masjid itu lebih baik songkoan. Umpama ndak songkoan ndak apa-apa, cuma kurang ajar. Itu bahasa kasarnya kurang Caepon bahasa kitab Tanwirul Qulub, kurang adab, kurang kesopanan. Nah, nggih, tadi kurang sopan. Pramila dari Kak Dinto, kula kelaben panjenengan kalau ingat kepada Allah maka disebutnya oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Musa, wa idza nasaitani kafartani. Kalau kamu sudah ada ingat kepada saya, berarti kamu itu orang yang mengingkari, mengkafiri dan tidak ngereken atas apa yang aku berikan kepadamu. Nikmat Allah yang mana sih yang mau kita rasakan? Coba sampean akedep mulain gelak jaket edung ngantos mangken senapa kali? Kan tidak ada yang pernah ngitung itu. Tidak ada. Saya saja yang bagian ceramah tidak pernah menghitung berapa ton beras yang sudah saya makan, dan itu oleh Allah dijamin. Dijamin. Prosesnya pun juga Allah yang menata. Coba contohnya. Apa pernah kita ini makan ingat kepada orang yang nanam beras di Lamongan, di Jombang, Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Toman? Ndak pernah. Joreng ada orbe dong kadang soro maca Allahumma barik lana Allahumma balik kanan kok. Iya. Coba sampean lihat buku yang sangat indah. Kalau ulama pesantren, santri pesantren menyebutkan kitab yang sangat bagus, ditulis oleh seorang ulama bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarab An-Nawawi Damsyik, yang dikenal dengan nama kitab Azkar An-Nawawi. Sampai lihat di sana bagaimana doanya masuk pasar, bagaimana doanya masuk jeding, bagaimana doanya mau tidur, bagaimana doanya mau bekerja, bagaimana doanya mau kumpul istri, bagaimana doanya menerima sumbangan, bagaimana doanya mendoakan orang lain, bagaimana dan bagaimana selanjutnya. Memakai sandal boreng itu, keluar masuk masjid gimana caranya? Itu ada peraturannya. Orang itu kalau masuk masjid kan kaki kiri lebih diutamakan apa kaki kanan? Masuk masjid kanan. Caranya apa langsung? Enggak langsung caranya. Begitu mau masuk ke masjid, kita baca doa dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukakan semua pintu rahmatmu untukku wahai Allah. Lepas sandal yang kiri dilepas dulu. Dilepas dulu. Sandal kanan, kaki kiri lepas. Lalu diinjakkan ke sandal kirinya. Jadi kaki kiri lepas dulu. Hebatnya begitu caranya itu. Setelah sudah mapan, kaki kiri dilepas, menginjak sandal yang kiri, baru kaki kanan dilepas naik ke masjid. Ternyata gue pikir, subhanallah caranya begitu yo. Bisa tak labu orang mon kata jia. Soalnya sekacer lek dukal gelu pas dek sandal sekacer, terus soko kanan lepas naik. Karena di sini sudah kuat, ndak mungkin jatuh. Nah, coba memang langsung sekanan edukal langsung ongke, sementara sekacer kita edukal, terus ketesan bisa keker. Hebatnya begitu. Turunnya dari masjid juga demikian. Begitu turun dari masjid, cek langsung sokoi pemasuk ke sandal aja. Jangan. Begitu keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlikal amimil wasi, kaki kiri turun dulu, keng tak ngangkui sandal. Jangan pakai sandal dulu. Pun ngantos langsung ngagem sandal, boten. Caranya injak dulu yang namanya sandal kiri. Begitu turun dari masjid. Setelah mapan, baru kaki kanan tetap memakainya
lebih dulu. Yang turun itu kaki kiri dulu, tapi pakai sandalnya tetap kaki kanan dulu. Ada peraturan banyak, sampai mandi sepaling bagus. Apa boleh mandi hadas raja, itu kan paling ganteng sebelah kanan dulu kan disiram. Aku lebih sampai kan punten langsung mancur kapi. War. Apa boleh montok pak sewas nawait. Wah nawait melolo. Untung dalam kitab Azkiyah itu disebutkan orang mau mandi jenabat setiap tetesan aing segegar itu jadi malaikat. Karena kitab itu menerangkan begitu, saya terangkan di mana-mana. Jadi pesregep ngabai malaikat. Deki mulainya dari pengajian ngabai malaikat. Setiap tetesan mandi sawar itu tadi malaikat tapi kanggo saandi bi. Mun sekita andi yo nanti mempe. Ini sudah lama saya cerita. Sampean kalau senang baca kitab Ihya Ulumuddin, kalau memang senang, kalau tidak senang ya dengarkan saja. Terus disarai oleh Imam Murtadha Az-Zabidi, namanya sarahnya itu Al-Ittihab Sadatil Muttaqin ala Syarhi Ihya Ulumuddin. Di situ banyak cerita sahabat istrinya meninggal, sebelum dikuburkan sudah akad dulu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril jakur. Tapi jangan diterapkan di Surabaya dan Madura, ribut ya. Mun payah terabaki. Kan sudah sering saya sampaikan gitu. Pun kembali kepada Nabi Musa. Kalau kamu ingat aku Musa, berarti kau bersyukur kepadaku. Wa idza nasaitani, tetapi manakala kamu lupa kepadaku, berarti kamu itu mengingkari, mengkafiri nikmat yang telah aku berikan. Na'udzu. Baru kitab kita disebut oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sampai kalian mengkafiri apa yang telah diberikan oleh Allah. Katanya Allah, bersyukurlah kepadaku, kamu akan menjadi orang yang oleh Allah diberi keistimewaan dengan istimewa yang paling bagus. Ini tak copy dulu ini biar ada di sini kitabnya. Malil ajalan tibi. Nah itu sudah. Jadi Allah itu seperti Allah ditanya Nabi Musa di dalam Quran malah disebutkan fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu semua kepadaku, adzkurkum, aku akan terus mengingat kalian semua. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian semua kepadaku, jangan sampai kita ini tidak bersyukur kepada Allah. Moga-moga kaula panjenengan lebur adzikir da Allah. Lebur asyukur da Allah. Itu yang media sosialnya sambung dengan saya, insya Allah lihat postingan saya. Udah. Sekarang jika nikmat ini memang tidak mampu kita hitung, sebaiknya kita tahu nikmat paling besar yang harus kita pahami. Nikmat besar itu kalau malam ini kita ambil 3 saja. Nomor 1 adalah ad-dinul Islam. Nikmat sepaling cek rajane neka agama Islam. Wade nikmat serajaan kelaban agama Islam. Artinya kaula kelaban panjenengan kudu oneng. Ce Islam nika lakar ongku-ongku,
Agama sedadi nikmat paling raja kaangkui kaulah panjenengan sedaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat besar itu Al-Qur'anul Karim. Cengaen. Nikmat besar itu Al-Qur'anul Karim. Ini saya masih belum baca belum baca kitabnya karena memang belum sinkron dengan kitabnya di sini. Kemudian kula kelaban panjenengan di sini disebutkan caipon gela Quran adalah nikmat terbesar yang kedua. Yang ketiga, nikmat besar itu adalah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami tiga ini, Islam, Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ketemu di dalamnya bagaimana cara orang bersyukur. Syukur telah menikahkan anaknya, bersyukur telah merampungkan pembangunan masjid, bersyukur telah berbuat sesuatu yang baik, bersyukur telah membangun dan merenovasi kantor atau rumah, ya? Dan begitu selanjutnya. Malam ini ada apaan? Selamat nah. Maulid, Maulid Nabi boleh. Selamatan Roma, loh mak tepak, ya? Rumah ini Pak Pak siapa? Kema Pak Sari. Pak Sari, Roma ini cek gempeng selamat. Asli gempan. Roma itu kalau dalam kitab tasawuf, rumah itu penghuninya dilihat dari langit. Malaikat-malaikat yang menjaga langit itu melihat perumahan di bumi, kalau isinya bagus itu sama dengan orang yang di bumi melihat bintang gemintang segenteng nih. Paham ya? Paham. Begini, kita melihat bintang bersinar, indah apa enggak? Apalagi ada bulan, tambah indah. Bintang bertaburan, ya, kelihatan dari bawah, bagus. Lah, yang penduduk langit itu melihat yang di bumi itu bisa seperti bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Caranya bagaimana? Ya caranya yaitu tok Pak Asari, itu tok caranya. Nawwiru buyutakum bis salat wa qiraatil Qur'an. SCN Romajiah kelaben salat sunat. Mun fardu lek masjid ya. Engki ya fardu di rumah yang ndak apa-apa. Engki betul. Cuma yang jelas di sini nambah salat yang sunat. Wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Nah itu nanti kan ada itu di tiga nikmat ini. Udah saya kembali dulu. Itu nanti saja kalau sudah sampai kepada Quran. Lekadung nih, lu nek kuat jam kan lu. Atuh nak aslina tak oleh bitabit aslina. Cak gela Pak. Cak ban saya budeng ke lakar ge. Anu ka abitan gelung itu. Mun aslina teratur mana. Nikmat Islam. Islam ini nikmat tidak ada duanya. Kalau bahasa gampang, dengan Islam jamiah bisa terbentuk. Dengan Islam perumahan bisa terbentuk. Dengan Islam rumah tangga bisa terbentuk. Dengan Islam bekerja bisa ada aturannya. Dengan Islam interaksi sosial diatur. Dengan Islam pemerintahan diatur, itu semuanya ada. Makanya kalau Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini 3 hari yang lalu saya sampaikan di Tambak Mayor itu. Mari kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kula kali sampean niku ngoten. Ini kalau sering dibaca siang dan malam menurut Imam Nawawi jangan ragu insyaallah matinya husnul khotimah. Lebaca nek ya. Kula mun wiridan nika sengkaan. Ya ngalak sedek pandek lah. Cek ngalak sejang lanjang. Kula nika makanya sampean itu kalau mau baca sholawat niru sahabat ya. Niru sahabat. Guru saya dulu ada namanya Kiai Abdullah Bisri Umar Al-Hajj. Itu baca sholawatnya setelah subuh, selesainya 8:30. Kula lebih sampean lah jauh nero, elang tegangan wah. Iya, itu kiai saya. Saya ini diijazai oleh kiai saya sendiri, Usman, baca sholawat 5.000. Nggih. Tapi kula tak toman nyak-tanyaan mau beri malam-malam. Sampean mau palingan amalan sareng Kiai Jazuli misalnya. Ya jong baca jong engki sekelangkong kiai muka-muka manfaat boleh lah. Dah tahu saya tanya aki. Bagi aja Jazuli apa areng ndak kau boleh sampean. Ano kiai nyoni jasa ya ria baca sholawat naria jong. Tak usah tanya pun. Kenapa kali kiai? Kuda Kiai Jazuli sampean. Setuju anda baca 20.000. Haram boleh sampean tak kira alhamdulillah pesoan saya. Letino ramah kita tak sokin. Congkok macam 10 bila tak kuat suruh macam 20.000. Aduh jayok. Makanya sampean itu kalau diberi ijazah oleh siapapun saja jangan tanya-tanya. Misalnya sampean minta ijazah dek gula. Ayo ana jak bocaan apa paringin dilo. Iki sekelangkong. Amal laki makai sekalian sepenting lah ngamal laki. Selanjutnya tak ngamal laki boleh. Kadang-kadang salah tak amal laki kiai nasi ebe kelero. Kemes minta malam-malam dek kiai. Ano kiai tegangan abek macet. Jangan kiai rotok sepor rotok locok kiai. Agak kakek deh ya jong. Untuk pancer cek kakek kuto mandana. Atau parogi pada nari yang kakek pahintar dana. Katagin naungku kakek. Nah lebaca surat Yasin bayi pada hari Jumat. Engki kiai molek. Begitu ya baca oleh karena macam 10 kali kita barogi terus. Bener langsung pangeran saya salah lagi kelero orang kiai ya. Nah, lagi kiai saya kelero. Kelero sembari dengkok orang. Aslinya tidak begitu. Semua perkara itu harus al-istiqomah uyunul karomah. Engki. Dulu bedereng randa. Istiqomah jaga malam. Istiqomah jaga malam. Padahal ibu randa ini tidak mengamalkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Enggak tak ngamal lagi dia. Keng pun malam jaga. Anu napa jaga? Nyari keletah. Pola na cek banyak keletah. Nabok tadi kita ada beri obat nyamuk. Malam gula ketamuyan orang seandi pabrik obat nyamuk bine. Reng Madura. Suaminya itu Cina Muslim. Lebur Maulid Nabi. Dan ini kelambek no point tekel pembangunan gula. Saya tengah. Semenang dari sambian juga. Moga-moga terima bi pangeran. Pon, ternyata semakin Pak. Pairo boleh gula. Roma saya bengkir kantor, jual lang. Mau dilepas. Ukurannya cuma 8, moso 16. Tanya akhirnya kena mode. 1.450.000. Jual cetak rian.
Udah. Bu Randa ini tiap malam jaga. Darina istiqomah jaga. Karo keng rugaruan obun wal mawul karo nyari geletah. Buka bental beda geletah. Buka boleh beda geletah. Abit-abit. Bitabit. Karena sering jaga tengah malam. Setengah telok jaga beda maling. Beda maling ngito etek kubi maling mata tedung orang berarti wali orang ria. Astagfirullah, maling mau cak astagfirullah wali rengara. Abit beda keletai bebenar bentel tu buntup keluar enja masuk enja ngocak ring binek rantai lah keluar masuk buru maling aja dari al istiqomah uyunul karomah istiqomah aja teti sombre keramat mah buru ya Allah walir ya wali kebolo dak kepala maling laga kecek denak man tak bisa man make bila tak bisa. Apa? Wali dia. Tak mengandung tedung malam. Wali ongku dia. Wali binek. Polaria termasuk murid Rabi'atul Adawiyah arah pulang. Can kepala nama maleng. Engkau kutuman percaya deh iya jong. Nggak percaya saya. Kita ke sana berdua. Oh, entar setengah telok malam. Ketua nama maleng norok. Kita ada pak, dekku kita ada pak. Ada beda keleta pak rampak dua atas sebentar oh ngiba kancah setiah kok malam abis tibian ya tiba kancah kiba kapi sekampung petas sebingko buru kapi maling so nomor 2 akhirnya karena leketela karena istiqomah itu tadi naik Pak Iswari pokok istiqomah baca Quran insyaallah ya. Mak songkok minhajul Islam ke hebat karena paling hubungan bahasa ini nih ke pon gini begitu ada kesepakatan deh iya baik senyaman ajual songkok baik yang tapi contohnya bener keng berarti akhir songkok biko senyaman jual teker baik yang teti maling sedua gelak setak berhasil ki lakuna neke jual teker neke bagus dari anyaman sebagus daun pandan sesuper teker nah, Bu Randa teker eki epele bi Bu Randa epele cocok bener jong encan ketua ngaling tak kira wali hari ya bukti nala tak tahu coba engkau bi kaki sedeteng malam orang lambat tak tahu mana di dompet senyama pese sabo bener bental kan ki montut obeng begitu montut obeng buka obeng apa udah kelihatan dua langsung aja reng hari tak semalam dua ya apa di nare buru saya jual teker buru akhirnya teker reka oleh nikah obeng punten tak usah major ya tadi teker tak usah major tadi sambian montero andi ada dagangan tak usah major pak istiqomah ke malam saya banyak cerita seperti itu tapi kitab tade deh ndak ada itu cerita tutur tinular ya pon Islam agama yang paling super wis lu oh iya wis kah banyak tambah kengain 5 menit lagi lah 5 menit lagi begini Islam itu oleh Allah disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam sudah sempurna sebagai apa sampean harus tahu sempurna sebagai gudang dalil
sempurna sebagai wadahnya dalil. Dalil apa dalam Quran beda. Kalau di Quran tidak dijelaskan oleh orang yang dilahirkan sangat mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam ini mau cari apa aja di dalam ada. Bagaimana caranya orang bersedekah, sekiranya sedekahnya itu bagus, diatur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Terus sakit lagi. Itu dalam surat Al-Baqarah. Cek rosak pemberi nah kelaben put nyebut pemberian. Wis gitu tok. Sampean meri penakan sarung ngecap gajah duduk. Bener BHS gajah duduk. Apa nak kena suruh meli rokok tak gelem. Lagi rokok jong. Anu bang kok lesoba anu apa? Wake je. Oh penakan kurang ajar engku. Kaki tak ingat saya beli lagi sarung bingkok ya. Semeli sarung ki siapa? Membening kok semeli tak kira sarung kan kecong. Lah itu tak boleh gitu itu. Bisa elak. Orang kalau sedekah terus berbunyi seperti itu tadi. Al-Quran itu menyebutkan famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Pada bi boto alos iya teh sebanyak abu kantul abuna. Ternyata fa asabahu wabilun. Kena ngojon ada alos. Abu sebanyak heula kencerna berhubung ebut sebut kauceun. Mereka kauceun ya alos fatarakahu solda. Ada kencerna elang kare botona tok dimngernip. Itu sedekah. Menjadi orang tua yang baik bagaimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pedagang dan kolega bisnis yang baik bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, jadi ada caranya semua. Mendidik anak bagaimana? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan begitu Islam menyebutkan. Di mana itu? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah nikmat terbesar. Makanya tadi saya sampaikan, Pak Sari, rumah itu ingin dilihat seperti bintang gemintang di atas langit oleh malaikat penjaga langit, maka sukalah, tambahlah solat sunat dan membaca Al-Quran. Tinggal make tak banyak. Jadi nanti Pak Sari dan semua jamaah biar istiqomah, tahu banyak banyak. Kan telu ayat bae cukup lah. Kebanyakan ya, iya saayat bae. Deki mari sopu. Assalamualaikum wiridan mari maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup berangkat lakoh. Mulai dari lakoh duhur dikit terus lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah di budina lakoh hatam keng nanti embana mate bampa. Itu baca Quran. Yang ketiga, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan cerita lahirnya Nabi, cerita pernikahan abahnya saja sedikit ya. Saya ambil dari kitab Ibni Hisham As-Sairatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan waktu Sayyid Abdullah secek gun tengah nikah enika akina ketambak dalam. Kan rumahnya ada di Jepara sana. Utabai pesapen. Ini begitu. Jadi Sayyid Abdul Muttalib punya anak bernama Sayyid Abdullah. Abdullah Abu Talib ini Zubair itu satu ibu. Yang lain ibunya lain.
Ada keterangan auladu Abdul Muthalib, anak-anaknya Abdul Muthalib. Banyaknya berapa? Satu pendapat mengatakan asratun nafar, 10 dan 6 perempuan, berarti berapa? 16. Keterangan yang lain 19. Pon. Abdullah waktu akan dinikahkan, misalnya dari Tambak Dalam berangkat mau cari istri ke daerah Jalan Pasar Turi misalnya. Sampai di sana, Abdul Muthalib itu siapa? Abahnya Sayyid Abdul. Ma'atemuh sepopunah. Jalan Semarang akhir aja. Loh, hari tang sepopur ya. Kabin sareng Abdul Muthalib. Nabi Muhammad pakabin bina kanak sebedai Kemayoran dajana Pasar Turi. Teti bekto nikah. Abah itu menikahkan anak namanya Sayyid Abdullah dinikahkan dengan Sayyidah Aminah. Ini cerita singkatan nikah menabi so lancong bede Juwairiyah, bede Maisaro, bede Fatimah seminta tedung bareng juga. Abdullah kor kakek kelem tedung bi engkau meriah ontas atos dek kakek. Dorino buantang, dorino kan? Kengkulo keborok ketemu rada senaborin dek ya sekali. Sayyid Abdullah itu taborin. Abdullah, kamu siapa namanya? Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Mau kemana? Ana ma'a abi, aku apa katanya bapak kemana saja. Kamu mau tidur sama saya Abdullah? Untuk apa? Pokoknya kamu mau tidur, akan 1 kali tidur aku beri kamu 100 onta. Apa kata Sayyid Abdullah? Ini ya agak panjang sedikit ini. Kata Sayyid Abdullah, ya mohon kakek ngacek tak bener kek, engkau lebih mati daripada kakek bah ngacek kata dia. Habis singkatnya begini. Sayyid Abdullah dinemukan oleh Sayyid Abdul Muthalib namanya Sayyidah Aminah bintu Wahbin, anak yatimah yang bapaknya sudah wafat. Ternyata Abdul Muthalib anika juga kelaban sepopona sebagai Sarturi Hirlau. Tetapi pada anika. Singkat cerita, lahirlah yang namanya manusia mulia. Si Sayyid Abdul Muthalib, abahnya Nabi, mbahnya Nabi, itu punya anak dengan yang namanya sepupunya ini, anaknya bernama Hamzah. Sayyiduna Hamzah. Terus Siti Aminah yang dinikahi oleh Sayyid Abdullah lahir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat Hamzah dengan Nabi hampir umur hampir pada, dan itu Hamzah ini paman. Lu kok bisa paman? Cereng beto menikah lam do make mbanorok binegiyah. Tetapi sampean mon abine akhirnya kacong, sampean sedek giyah. Pola mak nemu nero Sayyid Abdul Muthalib anu masa popo baru tang sepopo kabin apa dia. Nanti anak kabin laki yang lain sampean bisa bawa kemudian anak pada tak lepas ada baik ya. Wis kah, mudah-mudahan kita selalu, saya sebenarnya ingin menerangkan tentang orang yang memperingati Maulid Nabi. Insyaallah di waktu-waktu lain sampean akan diberi penjelasan oleh para kiai, para ulama, para habaib. Sedikit saya sampaikan begini aja. Saya ambil dari pernyataan para ulama yang kurang lebih ada 25 ulama saya kumpulkan. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begini. Siapa yang mengumpulkan saudaranya, artinya ngonceng orang, teretanah, tetanggana, pamilina tibi, wa ayya alahum ta'aman wa syaraban, dan menyiapkan namanya minuman dan makanan. Untuk apa? Likiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca peringatan maulid Nabi seperti tadi sholawatnya sudah dibaca. Kemudian wa amila ihsanan, orangnya sendiri amalnya memang baik. Makilah amolotan ambil sampai lemak monta ajeng bojeng haram itu teh jadi ya. Ini amalnya baik. Maka katanya Imam Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah, besok orang itu akan dikumpulkan bersama para malaikat, para nabi dan para syuhada as-salihin, wa yakunu fi jannatin na'im. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.